warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua masyarakat yang gemar pemberdayaan. Pagi ini saya ajak ke kandang domba yang kami buat setengah bulan lalu. Ini sudah uji coba. Saya akan mencoba beternak domba, tapi dengan sistem yang bisa lebih murah, lebih efisien, dan kami gabungkan dengan pengelolaan pertanian. Lah, pagi hari ini di tempat saya ini kami sedia ada lahan sekitar 1 hektar. Di sini banyak rumput-rumput yang ketika saya membersihkan rumput-rumput ini, sekali pembersihan itu menghabiskan sampai 50.000 sampai 1 juta. Ini kalau saya membayar tenaga kerja. Nah, ini di tempat saya ini saya tanami di sini ada pepaya, ada kemukus, di atas ini ada vanili. Kalau di bawah sana itu ada pohon albasia di bawah. Nah ini sekarang saya sistemnya dari rumput yang itu dibersihkan itu saya kumpulkan sehingga akan saya jadikan pakan untuk ternak. Nah ini saya baru coba dan ini nanti bisa kita uji. Rencana akan saya kerjakan di BUMDes, tapi saya secara pribadi mencoba dulu. Nah, jadi dari limbah pertanian termasuk ada limbah jagung ataupun limbah-limbah untuk pembersihan pertanian, ini bisa kita gunakan untuk pakan. Kalau di BUMDes saya mengelola ada pertanian, padi dan jagung, dan ini nanti limbahnya ini akan saya gunakan untuk pakan juga. Oke, kita masuk. Ini kandangnya ukuran kecil, hanya untuk uji coba, tapi insya Allah ini bisa untuk ternak 30-an. Nah ini kita masuk. Nah ini setelah rumput kita kumpulkan, agak kita keringkan, ini saya masukkan ke chopper ini. Saya buat chopper ini murah karena ini buat sendiri, saya punya tukang juga, alhamdulillah. Ini harganya cuma 1.550.000 dan untuk pembuatan ini tidak menghabiskan sampai 500.000. Nah, setelah kita chopper, kita masukkan ke drum-drum ini. Nah, campurnya apa untuk probiotiknya? Nih, saya hanya menggunakan molase. Ini harganya 14.000. Dan saya tambah di sini ada ini cairan dari garam krosok 1 kilo itu 3.000. Dan saya tambahi katul. Ini ada katul. Nah, katul ini. Katul ini baru kita masukkan ke drum-drum ini. Ini kita padatkan, jangan sampai ada oksigen yang ada di dalamnya. Kita tutup. Setelah setengah bulan ini jadi. Nah, ini sudah ada contohnya, sudah jadi. Ini adalah silase ketika sudah saya buat ini 2 bulan yang lalu, ini sebelum saya beli kambing. Nah ini sistem kandang seperti ini. Tapi kita coba dulu mau tidak kita kambing kasih makan silase. Oke, ini sudah saya ambil setengah jam yang lalu. Kenapa? Kita menghilangkan amoniaknya. Kalau kita langsung kasih makan, biasanya amoniaknya masih ada banyak. Oke, kita kasihkan. Nah, oke, nah ini kita sudah melihat kambing ataupun domba kita kasih makan rumput yang kita silase, ternyata lahap sekali. Nah, dari perhitungan biaya, kalau saya beli rumput itu 1 ikat itu 10.000. Artinya kalau 4 ini 1 hari berarti satu ikat 10.000. Tapi kalau menggunakan ini, kemarin saya mencoba membayar tenaga kerja itu cuma 2 hari bisa menghasilkan 6 drum. Yang satu di atas 6 drum. 1 drum ini bisa kita gunakan untuk kambing 25. Artinya 1-2 hari saya bayar cuma 120.000, tapi bisa menghasilkan 6 drum. Nah, bayangkan kalau kita beli ikatan, saya menghitung ada efisiensi sekitar 50%.
sudah ditambah ini juga, tambah untuk probiotiknya. Nah, sistem pengolahannya terpadunya dengan pertanian seperti apa? Nah, ini nanti kotoran ini bisa kita gunakan untuk pupuk. Dan untuk kotoran, untuk airnya, tinjanya, ini kami alirkan ke belakang sini. Dan ini saya tampung dengan ini, pakai galon. Lah, setelah masuk di sini di galon, ini saya campurkan hanya sama molase, dan saya kasih ini PM4, sehingga setelah setengah bulan ini akan jadi pupuk organik dan kita bisa campurkan, kita kembali lagi ke alam. Pupuk untuk kotoran hewannya juga kita kembalikan ke alam lagi. Nah, ini sistem seperti ini kami masukkan ke sini kotorannya untuk tinjanya. Ini tinja masuk ke sini. Setelah masuk ke sini nanti baru kita olah. Oke. Nah, ini untuk memupuk tanaman-tanaman yang di sini. Saya juga sedang mencoba ini. Mencoba karena pupuk yang ini residu dari yang di dalamnya residu dari makanan kambing. Nah, saya baru mencoba ini untuk membuat ketela sambung, dan nanti kita pupuk dengan satuan residu dengan kotoran hewan juga kita campur ini harapannya paling tidak ini nanti bisa berbuah. Kalau tidak dengan sambung ini paling 10 kilo, kalau dengan sambung insya Allah nanti bisa sampai 50 kilo. Nah, ini teman-teman, ini bisa kita gunakan kita harap nanti ke depan insya Allah akan saya terapkan di BUMDes. Karena di BUMDes saya akan kerjasama dengan masyarakat, dan masyarakat ternyata memiliki limbah pertanian yang sangat banyak dan sekarang belum dimanfaatkan, sehingga Pak BUMDes nanti bisa menjadi bapaknya masyarakat untuk beternak kambing. BUMDes mengambil limbah pertanian dari masyarakat, diolah di BUMDes, dibuat silase. Nanti masyarakat ini bisa mengelola kambing dengan modal dari BUMDes. Masyarakat hanya buat kandangnya saja, dan nanti sistemnya bagi hasil. Sehingga dengan pola seperti ini, nanti masyarakat desa, terutama masyarakat miskin dan masyarakat stunting, ini bisa berusaha cukup di rumah. Terutama yang sasarannya adalah kaum ibu-ibu, sehingga kaum ibu-ibu cukup di rumah mendidik anak-anaknya. Karena apa, tugasnya ibu-ibu ini hanya memberikan pakan saja dan membersihkan kandang. Nah, hasilnya nanti ada bagi hasil, dan untuk kotoran hewannya nanti adalah milik dari mitra. Nah, selamat pagi, itu yang pagi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti tunggu lagi video-video berikutnya. Salam pemberdayaan. Semoga semua desa di Indonesia bisa mandiri dengan BUMDes yang maju. Jaya Desa, Jaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.